Hai Creative People, balik lagi nih ke channel kita Creative with ENM. Nah, kali ini kita akan kembali berjalan-jalan di Yogyakarta nih bersama Mas Andre Suryaman. Wah, mau apa lagi ya Mas Andre di Jogja? Nah, kalau sekarang nih kita lihat kita lagi ada di sebuah tempat showroom motor-motor tua nih guys. Nih, kita lihat. Nah, di sini Mas Andre mau melakukan proses kreatif apa ya? Siapa yang bisa menebak? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara Mas Andre merancang sebuah scaffolding tua menjadi sebuah tempat display bagi motor-motor ini. Karena sebelumnya motor-motor ini hanya dipajang secara berjejer di showroom ini. Wah, kreatif ya. Bagaimana sih Mas Andre merubah scaffolding ini menjadi barang yang sangat indah atau estetis ya guys? Jadi Mas Andre mempunyai ide atau membuat display ke atas dengan membuat scaffolding ini. Wah, keren ya idenya ya. Nah, kita lihat nih, scaffoldingnya ini adalah yang biasa dipakai untuk tukang-tukang nih kalau untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Nah, di sini Mas Andre akan bercerita bagaimana dia merubah scaffolding ini menjadi display yang baik dan juga harus memikirkan safety, kekuatan dan keamanannya loh guys. Jadi nggak sembarangan. Nah, kita lihat nih bagaimana sih proses waktu itu mendisplay motor-motor ini. Jadi motor-motor ini diangkat ke atas lalu ditaruh di tempat display yang dibuat oleh Mas Andre ini. Tadinya seperti ini guys, hanya dipajang secara berjajar. Namun ide ini juga pun harus ditunjang dengan keamanan dan safety. Kenapa? Nah, karena yang ditumpuk di sini adalah motor-motor yang memiliki berat yang cukup berat juga loh. Nah, untuk tahu detailnya sih bagaimana proses kreativitas yang akan dilakukan oleh Mas Andre dan timnya di Yogyakarta, kita langsung lihat ya bagaimana ya proses kreatifnya. Tes bagaimana cara mendisplay motor-motor ini secara vertikal atau ke atas. Oke, langsung aja kita lihat ke Mas Andre ya dan Mbak Anis. Let's go. Halo, senang sekali bisa ketemu lagi di sini. Saya Andre Suryaman. Di kali ini saya akan berbicara tentang interior bertema otomotif ya. Jadi ini ada satu pilihan desain yang mungkin cukup unik ya bagi anak muda yang pecinta otomotif. Di sini saya mencoba menyampaikan tentang bagaimana kita mengatur motor-motor kita atau koleksi barang kita yang tadinya mungkin kalau tadinya saya berpikir banyak sekali motor hanya dipajang secara berjajar hingga memakan ruang. Jadi ya, saya ingin bercerita di desain yang saya buat adalah membuat kesadaran mendisplay ya. Jadi motor tuh barang koleksi tidak hanya sekedar di berjajar-jajar saja. Jadi kita mencoba menyusun menjadi elemen-elemen dekoratif yang akan tampak sangat maskulin sekali. Wah, terima kasih Andre. Itu dia, tadi kita sudah dengarkan bersama. Ini adalah desain yang menurut saya luar biasa, karena ini menunjukkan kepada kita bahwa kreativitas itu betul-betul tanpa batas. Nah, belum pernah kan lihat sebuah rak motor tetapi memakai scaffolding. Biasanya scaffolding dipakai untuk para pekerja yang mengerjakan renovasi rumah atau gedung untuk meraih area atau space yang lebih tinggi. Kekokohan atau kekuatan scaffolding inilah yang dipakai sebagai bahan material untuk rak motor yang didesain oleh Andre ini. Jadi ini khusus sebenarnya untuk para kolektor motor. Jadi temannya yang memiliki banyak sekali koleksi motor, daripada tidak dipasang. Dan di sini kliennya Andre memiliki banyak sekali koleksi motor.
Koleksi-koleksi motor itu masih semua layak pakai, tetapi bagaimana ya memanfaatkan koleksi-koleksi motor yang jarang dipakai, yang hanya dipakai untuk koleksi, dipajang menggunakan dan memanfaatkan space yang vertikal. Ini menarik sekali. Anda bisa lihat bahwa suasana interior dari sebuah bengkel ini menjadi sangat estetis. Bengkel tidak hanya fungsional, tetapi bisa dikelola dan didesain menjadi sangat-sangat nyaman. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak lagi penjelasan dari teman saya Andre. Selamat menikmati. Sobat kreatif, di sini kita lihat bersama, jadi ada satu hiasan ya. Jadi kita melihat sebenarnya ini ada barang-barang yang masih berfungsi dengan baik. Cuman bagaimana kita menciptakan suatu elemen dekoratif ya untuk melengkapi keindahan ruang. Jadi ini kita coba dapat saksikan suasana bengkel yang sangat unik sekali dengan koleksi-koleksinya. Jadi kita coba atur sedemikian rupa. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi menjadi satu yang sangat indah ya. Pilihan rak yang kita pilih ini sebenarnya sangat spesial sekali ya. Jadi ini menggunakan scaffolding. Jadi ada struktur yang biasa dipakai untuk proses membangun sebuah rumah. Jadi ini tema yang pengen saya angkat adalah industrial. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah scaffolding yang banyak kita temukan, kita olah, kita potong, kita kecilkan, kita sesuaikan dengan ukuran sepeda motor. Dan ini menjadi satu pilihan yang mungkin akan sangat keren ya. Wah, menarik ya. Ini menjadi ilmu baru untuk kita semua, termasuk saya. Jadi, hanya kreativitaslah yang bisa membuat kita melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya bisa menjadi tambahan ilmu bagi banyak masyarakat luas. Jangan lupa, jika ingin mengerjakan seperti ini, harus langsung bertanya-tanya juga kepada Mas Andre. Karena Anda bisa lihat di sini, posisi motor-motor itu sesungguhnya terkunci pada tembok atau kekuatan tembok ya. Kembali lagi, keamanan itu menjadi salah satu yang paling penting dalam dunia interior maupun arsitektur. Jadi kalau Anda lihat di sini ada scaffolding itu ditanam dengan kekuatan yang sangat kuat ke dinding. Begitu juga dengan motor-motor ini. Jadi motor-motor ini tidak hanya diletakkan seperti itu saja, tetapi semua bagian dari motor itu terkunci ke kekuatan dinding, sehingga dia stabil dan tidak jatuh begitu. Di sini Andre juga menerapkan itu, tidak hanya estetis keindahan, comfort kenyamanan, tetapi juga safety atau keselamatan. Barang-barang seperti motor adalah barang-barang atau benda yang berat, sehingga harus sangat difikirkan keamanannya. Nah, Anda bisa lihat di sini, diangkat motornya ke atas, kemudian diberikan konstruksi kekuatan ke dinding. Jadi motor itu tidak gerak ya, tidak bisa jatuh. Oke? Itulah tadi, menarik ya. Kita lanjut ke Mas Andre. Sobat kreatif, saya ingin mengingatkan kembali bahwa intinya kita harus selalu berani mencoba menciptakan pilihan-pilihan kreativitas dengan material-material yang unik, hingga kita bisa menciptakan atmosfer kreativitas yang tidak kita duga sebelumnya. Wah, teman-teman kreatif, kita harus berterima kasih dengan Mas Andre nih. Karena Andre selalu senang berbagi ilmu dan selalu memberikan hal-hal yang baru untuk kita.
Semoga melalui video yang sederhana ini, Andre Suryaman dan Creative with ENM bisa memberikan ilmu baru untuk Anda. Sampai jumpa! And I wish that